A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa, qutbil anbiya'i wal awliya, sayyidina Muhammadin khairi dawa, likulli saqamin wada, ar-rahmati wasyifa, fi sirri wal jala, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Nastamiru darsana fi ma yata'allaqu bi ilmil akhlaqi. Kita akan melanjutkan materi kajian kita terkait dengan ilmu akhlak, yang mana pada pertemuan sebelumnya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala mengajarkan kita bagaimana kedudukan ilmu itu. Ada ilmu yang dibutuhkan dalam setiap keadaan, maka itu hukumnya fardu ain. Dan dia diibaratkan, diumpamakan seperti makanan. Ada ilmu yang hanya dibutuhkan pada sebagian keadaan, pada waktu-waktu tertentu, ya. Itu hukumnya fardu kifayah. Dan dia diibaratkan, diumpamakan seperti obat. Dan ada di antara ilmu yang dua ini, ya, ada ilmu yang tidak ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya, ada bahayanya ketika kita mempelajarinya, atau disebut dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu zodiak, ya, yang mana di sini beliau mengatakan, ya, diumpamakan seperti penyakit, ya, diumpamakan seperti penyakit dan hukumnya haram. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumina fid daraini amin. Fayanbaghi likulli muslimin, maka hendaklah likulli muslimin, maka hendaklah bagi setiap muslim, hendaklah kita bagi seorang muslim, apa itu? Ayyashtagila fi jami'i awqatihi, hendaklah bagi setiap muslim itu menyibukkan dirinya dalam setiap waktu. Ayyashtagila, ishtaghala yashtagilu, ya, menyibukkan dirinya, ya, fi jami'i awqatihi, dalam setiap waktu, bi dzikrillah ta'ala, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau, ya, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala menyampaikan pesan kepada kita semua, ya, hendaklah bagi setiap muslim itu untuk menyibukkan dirinya, ya, menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terkadang ketika kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kadang kita khilaf, melakukan dosa. Ya, kadang kita sengaja melakukan dosa, kesalahan. Kenapa demikian? Karena saat itu kita tidak sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, kita pun akan berusaha untuk tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan apa yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Bi dzikrillah ta'ala wa du'ai, dan berdoa. Selain menyibukkan diri dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, juga di samping itu kita berdoa. Ya, setelah kita berusaha maksimal dalam menuntut ilmu, kemudian kita berdoa, ya Allah, saat ini saya sedang berusaha maksimal untuk menuntut ilmu. Saat ini saya sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Ya Allah, izinkanlah kelak aku bisa melanjutkan pendidikan aku ke Mesir, di Al-Azhar Asy-Syarif. Ya Allah, izinkanlah kelak aku bisa menuntut ilmu ke Sorbonne, Prancis. Ya Allah, izinkanlah kelak aku bisa melanjutkan pendidikan aku ke Universitas Leiden, Belanda. Di sini, setelah kita berusaha maksimal, sudah ada target yang kita tuju, dan kita berusaha untuk mencapai target itu, kita berdoa. Wa tadarrui, dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seharusnya, seyogyanya, semestinya sebagai seorang muslim itu menyibukkan diri dengan mengingat Allah dan berdoa dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ada waktu luang, sempatkan untuk membaca Al-Quran. Ada waktu kosong, tidak ada kesibukan kita, manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 lembar misalnya, atau 1 halaman. Tapi di situ kita sudah berusaha untuk membaca Al-Quran di mana waktu kita sedang luang, waktu kita sedang kosong. Was-shadaqati, dan mengeluarkan sedekah. Dan mengeluarkan sedekah. Ada uang kita yang tersisa 1.000, ya kita sedekahkan. Ada uang kita 2.000 tersisa, kita sedekahkan. Yang mana semuanya ini, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian tunduk dan patuh kepadanya, membaca Al-Quran dan bersedekah, itu ad-dafi'ati lil bala'i. Itu semuanya ini adalah sesuatu yang menolak bala, sesuatu yang mencegah musibah datang kepada kita. Jadi apa? Apabila kita tidak ingin ditimpa musibah, apabila kita tidak ingin ditimpa ujian, mara bahaya dan lain sebagainya, lakukan 5 hal ini, kata beliau. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa, tunduk dan patuh padanya, membaca Al-Quran, dan mengeluarkan sedekah. Mengeluarkan sedekah tidak hanya dengan berupa materi. Ketika kita bisa membantu teman kita yang tidak mampu, itu juga sedekah. Apabila tidak mampu, kita bantu. Apabila teman kita tidak paham suatu pelajaran, ya kita jelaskan. Itu juga termasuk sedekah. Yang mana semuanya ini, 5 hal ini, sesuatu yang menolak bala, mencegah daripada musibah, mara bahaya. Nah, setelah itu, setelah kita disibukkan dengan hal ini, hal-hal yang 5 ini, wa yas'alullah ta'ala, dan hendaklah dia memohon, meminta kepada Allah, wa yas'alullah, wa yas'alullah ta'ala, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, ampunan. Setelah tadi disibukkan dengan zikir, mengingat Allah, dengan berdoa,
dengan tunduk dan patuh kepadanya, kemudian dengan membaca Al-Quran dan mengeluarkan sedekah. Nah, di situ kita apa? Wa yas'alallaha ta'ala al-afwa, memohon kepada Allah ampunan. Ya. Wal afiyata, kesehatan, keafiatan, kesembuhan. Ya, kesembuhan, keafiatan. Ya, keafiatan itu maksudnya kesembuhan dari penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin. Penyakit yang nampak maupun penyakit yang tidak nampak. Ya. Fid dunya wal akhirah. Ya. Untuk di dunia dan untuk akhirat. Ya. Kita memohon ampunan, ya, untuk segala pekerjaan kita di dunia, dan kita juga meminta ampunan kelak untuk kehidupan akhirat kita. Nah, meminta, ya, keafiatan, kesehatan, kesembuhan dari segala macam penyakit zahir maupun batin, baik di dunia maupun di akhirat. Liyasunahu Allah ta'ala 'anil bala'i wal afati, agar dia dijaga oleh Allah. Liyasunahu Allah ta'ala, agar dia dijaga oleh Allah, ya, 'anil bala'i, dari musibah, dari bencana. Baik. Fa inna man ruziqad du'a, ya. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhram al-ijabata. Barang siapa yang diberikan rezeki. Rezeki apa di sini? Ya, rezeki akan diijabahnya doa. Ya. Maksudnya dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Ya. Fa inna man ruziqad du'a, barang siapa yang diberikan rezeki, dilimpahkan, ya, dimudahkan oleh Allah untuk berdoa, lam yuhram al-ijabata, ya, maka tidak diharamkan baginya ijabah. Maka tidak diharamkan baginya, ya, kabul. Ya. Maksudnya apa kabul itu? Maka diterima doanya, diijabah doanya. Kenapa dia diijabah doanya? Karena dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Ya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana al-bala'u muqaddaran. Fa in kana al-bala'u muqaddaran. Dan apabila, ya, bencana atau musibah itu sudah ditakdirkan untuknya, ya, yusibuhu la mahalata, pasti akan menimpanya. Pasti akan menimpanya. Jadi tadi beliau ingin mengatakan orang yang dimudahkan berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti Allah akan memberikan qabul untuknya, diijabah, dikabulkan doanya. Ya. Orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka akan Allah kabulkan doanya. Tidak mungkin Allah menolaknya. Ya. Nah, kemudian apabila bencana itu sudah ditakdirkan baginya, maka bencana itu pasti akan menimpanya. La mahalah, itu bukanlah suatu yang mustahil. Karena sudah ditakdirkan baginya. Ya. Mustahil tidak menimpanya, pasti akan menimpanya karena sudah ditakdirkan. Ya. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita secara langsung, ya, atau nanti pada waktu yang tepat, ya. Atau Allah tidak mengijabah doa kita, ya, karena Allah Maha mengetahui bahwasanya apa yang kita minta itu tidak layak, tidak kita mampu untuk menjalaninya nanti. Maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Berarti yang di sini. Jadi terkadang Allah langsung mengijabah doa kita.
Satu, kita berdoa, kemudian Allah mengijabahnya, mengabulkannya, atau Allah mengabulkannya pada waktu yang tepat, ya. Atau Allah mengganti doa kita dengan apa yang kita butuhkan saat ini, bukan dengan apa yang kita minta. Karena Allah Maha mengetahui apa yang sedang kita butuhkan. Itu diakhirkan berarti, ya. Atau nanti dia dibalas di akhirat doa itu. Kalau saya berdoa terus tapi nggak diijabah, kok nggak dikabulkan, ya. Nah, kadang kita sudah frustasi, ya. Terkadang kita sudah pesimis, putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kadang kita sampai kita mengatakan Allah ini tidak adil. Kadang terlintas ucapan sebagai manusia, ya, rasa kesal, padahal itu tidak boleh. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita terima apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Itu juga banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan sampai detik ini, sampai waktu ini. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ya. Walakin yuyassiruhu Allah Ta'ala alaihi. Akan tetapi Allah akan memudahkannya. Yassara yuyassiru. Walakin yuyassiruhu Allah Ta'ala. Akan tetapi Allah akan memudahkannya. Ya, walakin yuyassiruhu Allah Ta'ala alaihi wa yarzuquhu as-sabra. Kalaupun dia mendapatkan musibah, kalau dia ditimpa bencana, ya, maka Allah pun akan memudahkannya. Ya. Wa yarzuquhu as-sabra, dan Allah berikan dia kesabaran. Allah berikan dia ketabahan bi barakatid du'ai, ya, dengan keberkahan doa. Itu bagi orang yang ditimpa musibah. Ketika kita ditimpa musibah, ya, Allah pasti akan memberikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas itu. Ya. Musibah yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin Allah memberikan yang tidak kita mampu. Ya. Pasti musibah yang mampu kita jalani. Ya. Walakin yuyassirullahu ta'ala alaihi. Akan tetapi dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu as-sabra, dan Allah berikan dia kesabaran. Allah limpahkan dia kesabaran bi barakatid du'ai, dengan keberkahan doa. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi. Kecuali bagi orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Atau adapun orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Kecuali atau adapun orang yang mempelajari ilmu perbintangan, Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi, apabila dia mempelajari ilmu perbintangan, qadra ma ya'rifu bihil qiblata wa awqatas salati, ya, sebatas untuk mengetahui apa? Kiblat, dan mengetahui waktu salat, ya, fayajuzu dzalika, maka itu adalah sesuatu yang boleh. Kecuali atau adapun orang yang mempelajari perbintangan, ilmu perbintangan, ilmu astronomi, ya, sebatas dia mengetahui apa? Mengetahui
kiblat, mana arah kiblat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Ya. Nah, ilmu itu bisa kita gunakan dengan misalnya matahari, posisi matahari, bisa kita mengetahui masuknya waktu zuhur, ya, waktu syuruk, waktu zuhur, ya. Kemudian nanti waktu asar, waktu maghrib, itu kita bisa lihat dari apa namanya matahari, dari matahari itu, pergerakan matahari itu. Nah, itu boleh kita mempelajarinya, ya. Dan boleh kita juga untuk mengetahui arah kiblat, ya. Nah. Wa amma dan adapun wa amma ta'allumu ilmi tibbi, dan adapun mempelajari ilmu kedokteran, ilmu medis. Dan adapun mempelajari ilmu kedokteran atau ilmu medis, fayajuzu, maka itulah suatu yang boleh. Li'annahu, ya, karena ilmu kedokteran atau ilmu medis itu sababun minal asbabi, ya, salah satu sebab dari sebab-sebab yang lain. Jadi mempelajari ilmu kedokteran, ilmu medis, ilmu pengobatan, ya, itu boleh mempelajarinya. Kenapa? Karena itu salah satu sebab agar kita bisa, ya, mengobati diri kita ketika sakit. Obat yang kita minum itu salah satu sebab, bukan obatnya yang menyembuhkan. Ya. Ya, tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberikan kita kesembuhan oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebabnya, syaratnya, salah satu sebabnya, sebagai syarat saja atau sebagai sebab saja, ya, kita minum obat. Ya. Fa yajuzu ta'allumuhu, maka boleh mempelajarinya, kasairil asbabi, seperti sebab-sebab yang lain. Maka boleh, fa yajuzu ta'allumuhu, maka boleh mempelajarinya, kasairil asbabi, sebagaimana sebab-sebab yang lain atau seperti sebab-sebab yang lain. Ya. Faqad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, ya, mengobati dirinya, ya, mengobati apa? Dirinya, karena beliau mengetahui ilmu pengobatan juga, ya. Allah melimpahkan kepada Rasulullah SAW, memberikan, menganugerahkan kepada Rasulullah SAW bukan hanya ilmu akhirat saja, tapi ilmu dunia pun Allah berikan kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau pun mengetahui, ya, beliau ketika sakit beliau berobat, ya, karena ini sebagai sebab. Nah, jangan nanti kita sok-sokan, ketika sakit saya nggak mau minum obat, biar Allah yang menyembuhkan. Ya, tidak bisa seperti itu. Ini sebagai sebabnya adalah minum obat. Ya. Toh juga Allah yang menentukan jodoh, ya, tapi tidak ada usaha. Harus ada usaha. Mulai dari mengumpulkan uang, ya, sebagai uang mahar, ya. Kemudian mendatangi orang tuanya dengan ta'aruf, seperti itu. Nah, baik, jazakumullah khairan katsira. Sampai sini kita cukupkan, ya, karena pembahasan selanjutnya akan lebih panjang lagi. Ya, jazakumullah khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.